Nirmala terlihat begitu menikmati setiap sentuhan dari Tuan Sultan. Aroma tubuh dan kelembutan kulit Nirmala semakin membuat Tuan Sultan begitu bergairah. Rintik-rintik hujan menambah suasana malam itu terasa semakin begitu indah. Mereka seakan lupa dengan semua masalah yang telah terjadi pada rumah tangga mereka. Kini keduanya hanyut dalam gelombang cinta yang semakin menggairahkan. Nirmala seakan tidak ingin melepaskan setiap sentuhan dan cumbuan yang diberikan Tuan Sultan padanya. Suara yang begitu lembut sesekali terdengar dari bibir Nirmala, membuat Tuan Sultan semakin hanyut ke dalamnya lautan cinta mereka. Malam panjang itu berlalu begitu indah. Tuan Sultan dan Nirmala kini tidur dengan posisi saling berpelukan. Senyum di wajah Tuan Sultan dan Nirmala melukiskan betapa indahnya mimpi yang kini ada dalam tidur lelap mereka. Tak terasa pagi telah datang. Matahari bersinar terang dihiasi indahnya warna pelangi. Setelah semalam hujan turun, Nirmala yang bangun terlebih dulu memandang wajah suaminya yang masih tidur nyenyak. Nirmala tersenyum dan mencium pipi suaminya itu, lalu berbisik, "Mas." Tuan Sultan membuka matanya dan melihat Nirmala yang juga sedang memandangnya. Lalu Tuan Sultan memeluknya dan berkata, "Bolehkah aku tidur lagi, sayang?" Nirmala tersenyum dan melepaskan pelukan suaminya. "Tidak, Mas, ini sudah pagi. Sebentar lagi Ayu akan membawa Arya kemari. Ayo bangunlah." Karena Nirmala terus menarik tangannya yang berotot, akhirnya Tuan Sultan pun bangun dan melangkahkan kakinya pergi ke kamar mandi. Nirmala kembali tersenyum melihat langkah Tuan Sultan yang begitu berat. Setelah mandi, Tuan Sultan memakai baju yang sudah disiapkan Nirmala untuknya. Beberapa jam kemudian, Nirmala bersama pelayan di rumahnya terlihat sibuk menyiapkan sarapan. Ayu terlihat sedang memberi makan Arya, anak Nirmala, dan Nirmala menyiapkan makanan untuk Tuan Sultan. Mereka nampak begitu bahagia, begitu pula para pelayan yang ada di sana. Hari demi hari telah berlalu. Arya, anak Nirmala, dan Tuan Sultan kini semakin menggemaskan. Dia berlari ke sana kemari, ditemani oleh beberapa pelayan di taman dekat rumah mewah mereka. Dari kejauhan, Tuan Sultan dan Nirmala tersenyum melihat anaknya yang kini sudah berusia 2 tahun. Nirmala yang duduk di dekat suaminya berkata, "Mas, tidak terasa anak kita Arya kini sudah tumbuh besar." Tuan Sultan tersenyum dan memeluk Nirmala. "Iya sayang, sebentar lagi dia akan jago mengendarai kuda sama seperti diriku." Nirmala dan Tuan Sultan kemudian tersenyum. Tidak lama kemudian Nirmala kembali berkata, "Mas, bukankah ini saat yang tepat Arya memiliki adik?" Mendengar pertanyaan Nirmala,
Tuan Sultan langsung terdiam. Dia seperti sedang mencari jawaban atas pertanyaan Nirmala. Dia tidak mungkin mengatakan apa yang pernah dikatakan Laras padanya 2 tahun yang lalu mengenai ramuan yang diberikan Laras pada Nirmala. Melihat Tuan Sultan terdiam, Nirmala kemudian membelai wajah suaminya. "Ada apa, Mas? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Tuan Sultan yang terlihat kaget berkata, "Oh, tidak ada Nirmala. Aku tidak memikirkan apapun." Nirmala kemudian bersandar di pelukan suaminya dan berkata, "Aku sudah tidak sabar ingin memiliki anak perempuan, Mas. Jika dia besar nanti, dia akan membantuku menyisir rambutku. Iya kan, Mas?" Tuan Sultan tidak mengatakan apapun. Dia hanya sedang bingung bagaimana cara menjelaskan semuanya kepada Nirmala, bahwa dia tidak lagi bisa mengandung. Suara Nirmala kembali terdengar. "Menyisir rambut sepanjang ini terkadang membuat tanganku sakit, Mas. Jadi, kira-kira kapan kita akan memulai program ini, Mas?" Tuan Sultan kemudian mengajak Nirmala ke kamar, dan saat sampai di kamar Nirmala berkata, "Ya ampun, Mas, tidak secepat ini juga kan? Kan bisa nanti malam." Tuan Sultan kembali tidak menanggapi perkataan Nirmala. Karena penasaran, Nirmala memeluk suaminya dari belakang. "Ada apa, Mas? Kalau kamu belum siap, tidak apa-apa, Mas. Kamu tidak perlu terlihat sedih begitu. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Sekarang tersenyumlah, Mas." Tuan Sultan kemudian membalik badannya hingga kini dia dan Nirmala saling berhadapan. Nirmala tak henti-hentinya menggoda Tuan Sultan dengan menciumi pipi dan hidung mancungnya. Lalu Tuan Sultan berkata dengan nada pelan, "Nirmala, Nirmala menyandarkan kepalanya di dada suaminya dan berkata, "Iya, Mas." Tuan Sultan memeluk Nirmala. "Sebenarnya ada yang ingin aku katakan." Tapi Nirmala masih memeluk suaminya. "Katakan saja, Mas. Kenapa terlihat ragu-ragu begitu?" Tuan Sultan kini mencoba mengatakan semuanya kepada Nirmala. Meski sebenarnya dia tahu, pasti hal itu akan membuat Nirmala sangat sedih. Tuan Sultan berkata, "Nirmala, sebenarnya..." Nirmala memandang Tuan Sultan. "Ada apa, Mas? Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan?" Tuan Sultan menatap Nirmala sedih. Sebenarnya sebelum Laras meninggal, dia mengatakan bahwa dia telah memberimu ramuan, dan ramuan itu membuat kamu tidak bisa lagi mengandung, Nirmala." Nirmala yang mendengar perkataan Tuan Sultan langsung melepaskan pelukannya dan menatap Tuan Sultan tajam. Dia seperti baru saja tersambar oleh petir. Tanpa dia sadari, air matanya jatuh membasahi pipinya. Nirmala kemudian berkata, "Tidak, ini tidak mungkin. Pasti Mas hanya bercanda kan?"
Tuan Sultan mendekati Nirmala dan memeluknya. Aku tidak bercanda, Nirmala. Apa yang aku katakan itu benar. Tolong maafkan dia, Nirmala. Maafkan dia. Nirmala yang menangis terseduh-seduh berkata, "Kenapa, Mas? Kenapa Mbak Laras tega melakukan itu padaku, Mas?" Tuan Sultan hanya terus berkata, "Maafkan dia, Nirmala. Tolong maafkan dia. Kita sudah memiliki Arya. Itu sudah lebih dari cukup." Nirmala memukul dada Tuan Sultan dan berkata, "Tidak, Mas. Aku juga menginginkan anak perempuan, Mas." Tuan Sultan kembali memeluk istrinya dan berkata, "Baiklah, Nirmala. Kamu jangan khawatir. Kita akan berusaha. Pasti ada obat yang bisa membuatmu hamil lagi." Sejak kejadian itu, Nirmala seringkali berdiam diri. Melihat istrinya seperti itu, Tuan Sultan tak tinggal diam. Dia kemudian mengajak Nirmala pergi ke sebuah pertunjukan yang berada tak jauh dari desa mereka. Saat sampai di sana, Tuan Sultan berusaha membuat Nirmala lupa akan kesedihannya. Saat mereka berjalan di tengah keramaian orang, tiba-tiba dari kejauhan Tuan Sultan melihat seorang wanita yang berdiri tak jauh dari mereka. Dan wanita itu adalah Dewi bersama suaminya Agus. Tuan Sultan berkata kepada Nirmala, "Itu Dewi dan suaminya, bukan?" Nirmala kemudian melihat ke arah di mana Dewi dan suaminya berada. Nirmala lalu berkata, "Iya, Mas, itu Mbak Dewi dan suaminya." Kemudian Tuan Sultan dan Nirmala berjalan mendekati Dewi dan suaminya. Dewi nampak sangat bahagia. Dewi memeluk Nirmala dan berkata, "Mas Sultan, Nirmala, aku tidak menyangka kita bisa bertemu di sini." Nirmala pun tersenyum. "Iya, Mbak. Tadi Mas Sultan yang memberitahuku kalau Mbak Dewi dan Mas Agus ada di sini." Dewi kemudian berkata sambil memegang perutnya, "Iya, Nirmala, sebenarnya aku dan Mas Agus terpaksa ke sini. Permintaan si cabang bayi. Dia minta makan rujak buah di sini, Nirmala." Nirmala nampak kaget dan bahagia mendengar perkataan Dewi. "Cabang bayi?" Dewi tersenyum melihat suaminya. "Iya, Nirmala, aku sangat bersyukur. Akhirnya aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan dulu ketika kamu mengandung Arya, dan aku bisa menjadi wanita seutuhnya, Nirmala." Tuan Sultan kemudian berkata dengan heran, "Tapi Dewi, bukankah?" Dewi sepertinya mengerti maksud perkataan Tuan Sultan. "Iya, Mas. Sebelumnya aku memang tidak bisa mengandung. Tapi setelah melakukan banyak pengobatan, akhirnya aku bisa hamil, Mas." Tuan Sultan dan Nirmala serentak berkata, "Benarkah?" Dewi tersenyum. "Iya, Nirmala." Tidak lama kemudian Nirmala tertunduk nampak sedih. Dewi terlihat bingung melihat sikap Nirmala. "Ada apa, Nirmala? Kenapa tiba-tiba kamu terlihat sedih begitu?" Tuan Sultan kemudian berkata, "Dewi, sebenarnya Laras telah memberi ramuan itu kepada Nirmala. Kini Nirmala tidak lagi bisa hamil."
Dewi tampak begitu kaget mendengar perkataan Tuan Sultan. Dewi menutup mulutnya dan berkata, "Apa? Benarkah, Mas? Jadi dia benar-benar berhasil melakukannya?" Dewi kemudian memeluk Nirmala. "Kamu harus sabar, Nirmala." Dewi kemudian melepaskan pelukannya dan berkata, "Mbak Lara sudah tak lagi di dunia ini, Nirmala. Kita harus memaafkan dia." Nirmala hanya menangis dan mengangguk. Lalu Dewi berkata, "Jangan sedih, Nirmala. Aku akan membawamu ke tempat di mana aku berobat. Setelah itu, maka Arya akan mempunyai adik. Iya kan, Mas?" kata Dewi pada Nirmala dan suaminya Agus. Keesokan harinya, Agus dan Dewi mengantar Tuan Sultan dan Nirmala ke tempat di mana dia berobat. Dan setelah beberapa bulan berobat di sana, Nirmala kini mengandung anaknya yang kedua. Tentu hal itu membuat Tuan Sultan dan Nirmala begitu bahagia. Sejak saat itu, Tuan Sultan, Nirmala, Dewi dan suaminya tak pernah berhenti saling mengunjungi. Hubungan baik terjalin di antara mereka.